Sedulur semua, teman-teman yang di TikTok, nanti kita akan menyaksikan adegan seperti video ini. Nanti baru kita bisa tertawa lebar. Sekarang kita tertawanya tipis-tipis saja dulu. Harus baik, cantik. Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting, orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa, Mas? Loh kita karena kalau palsu siapa, Mas? loh kita. Ayam koyo gatel roy. Koyo kiri. Ngerti kiri? Ya, ngerti kiri roy. Jancuk koyo asu bener lah. Ya, asu jancuk kowe borong kabeh. Ya. Masuk. Persiapke awakmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang karya netizen plus 62 yang maha julid. Ada aja. Jadi foto si Roy Panji, teman-teman ya, diubah jadi video dan dibuat nangis. Dan katanya isu si Roy nangis ya. Isu si Roy nangis tersebut itu karena dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Kocak pokoknya ya. Jangan main-main dengan netizen plus 62. Jadinya si Roy itu tantrum, teman-teman ya, setelah dilaporkan oleh Jokowi itu tantrum. Bahkan sampai gila katanya. Makanya toh Roy ya, jangan sok-sokan ya. Jangan suka memfitnah orang ya. Pancimu kembalikan dulu ya kan. Ini bukan main-main, bukan fitnahan ya kan. Itu fakta ya toh. Iya, selain itu teman-temannya juga ada lagu istimewa dari netizen untuk si Roy Panji. Lagunya sangat kocak ya, dan semoga tidak terkena copyright sehingga bisa kita dengarkan bareng-bareng. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aduh, nggak bisa komentar apa-apa saya teman-teman ya. Emang netizen plus 62 itu koclaknya kagak ketulungannya, maha julidnya tingkat dewa. Masa ya kan? Pakar telematika jadi-jadian dibuat macam kayak gitu. Nah, gimana kata netizen ya? Kita saksikan bareng-bareng. Ini dia. Sedulur semua, teman-teman yang di TikTok, nanti kita akan menyaksikan adegan seperti video ini. Nanti baru kita bisa tertawa lebar. Sekarang kita tertawanya tipis-tipis saja dulu. Setelah nanti terbukti Roy Suryo seperti yang di video ini, baru kita bisa tertawa lebar. Gimana saudara-saudara semua? Apakah sanggup nanti tertawa di TikTok semua? Yang setuju silahkan komen dan share. Nanti kita semua, katanya netizen barusan, akan menyaksikan adegan ya kan. Adegan yang bagian depan tadi. Aduh.
Jangan gitulah, ya kan. Ini kan saudara kita sebangsa dan setanah air, si Roy Panci. Ini kan sedang ya mendapat cobaan. Ya. Cobaan gimana bang? Iyalah, anggap aja cobaan gitu kan. Iya, padahal menurut kita azab kan begitu. Karena suka menuduh Jokowi akhirnya dilaporkan, ya kan. Dari sudut pandang mereka, ya si Roy Panci ini sedang menghadapi cobaan gitu loh, ujian. Dari sudut pandang para ternak Mulyono, ya itu kena karma, kena azab. Ada lanjut. Lagu ini spesial buat Roy. Roy, bangun, jangan pingsan. Gak boleh seperti ini, oke? Harus baik. Asik. Mudah-mudahan ya lagu barusan bisa kita dengar bareng-bareng ya, tidak terkena copyright. Saya khawatir kena copyright gitu loh. Jadinya kalau terkena copyright nanti gak jelas lagunya gitu kan, ditimpa oleh lagu lain yang gak ada hubungannya gitu loh. Intinya ya saya jelaskan ya. Netizen barusan ini memberikan lagu ya khusus buat si Roy Panci ya. Jangan tidur Roy kan. Aduh, nggak kuat ya, lucu banget ya, sampai kaku perut saya ya. Lanjut. Permintaan pengembalian inventaris Kemenpora kepada Roy Suryo selaku mantan Menteri Pemuda dan Olahraga beredar di media sosial. Roy Suryo dianggap masih belum mengembalikan sebagian besar peralatan yang dibeli menggunakan APBN. Surat tertanggal 1 Mei 2018 dengan Kop Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mantan Menpora Roy Suryo ini seharusnya bersifat rahasia dan hanya dapat diakses secara internal. Namun kini tersebar dan jadi perbincangan umum. Dilansir dari cnnindonesia.com, Roy Suryo menyebut surat penagihan itu fitnah. Ia menyebut ini menjadi strategi untuk menjatuhkan nama baik dan martabatnya jelang Pilpres 2019. Sementara, Kemenpora membantah isu hoax dan mengaku sudah mengirimkan surat serupa sebanyak 3 kali sejak 2 tahun lalu. Bertanda tangan Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto, surat pribadi ini meminta Roy Suryo mengembalikan 3.226 barang milik negara selepas dari jabatan Menpora Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Tuh ya. Apa yang saya katakan ya, sebelum kita masuk ke video ke materi utama ya, ini tentang hujatan para netizen ya kepada si Roy Panci dan juga upaya Roy Panci untuk melarikan diri dan mengkambing hitamkan pihak lain terkait tuduhan ijazah palsu ya. Barusan kita saksikan bareng-bareng berita ya dari media elektronik yakni televisi swasta nasional yang sudah jelas-jelas ya, walaupun ini beritanya sudah lama, tapi ini adalah fakta ya, karena beberapa waktu lalu kan banyak yang menampiknya, termasuk si Roy Panci sendiri gitu kan. Nyatanya ini loh, apa tadi yang kita dengar bareng-bareng? Panci. lanjut. Mas punya yang asli. Ya, kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Resbon, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa, Mas? Loh kita karena kalau palsu siapa, Mas? Loh kita dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa, Mas? Loh kita karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar oleh hoax itu palsu kan? Oke. Salah. Saya mau tanya ke Prof. Komar. Ya. Kalau dari sisinya Prof. Komar. Aduh. Iya kan? Sebetulnya loh ya, bagi orang yang sedikit waras saja gitu ya, jangan waras banyak dah, sedikit waras saja. Orang yang secara intelektual itu ya sedikit cerdas saja, nggak usah cerdas banget, nggak usah jenius ya.
kita sudah bisa ngelihat loh bagaimana kualitasnya si Roy Panci ini dalam menuduh. Saat ini apa yang dilakukan gitu loh. Hah? Orang itu katanya, orang itu yang harus dipenjara, bukan dirinya. Lah kok bisa, ya Allah. Orang macam kayak gini teman-teman ya. Ini harus segera dikarungin, dikirim ke negeri, ke Irak atau ke Israel ya. Biar di sana berguna gitu loh. Minimal pakai ganjel tank. Lanjut. Itu penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa Mas? Loh kita. Mas Suryo, giliran sudah terpojok, mencari kambing hitam, mau cuci tangan, kok enak banget Mas, ya, bahkan menyalahkan orang yang pertama kali memposting ijazahnya Pak Jokowi, katanya itu penyebar hoaxnya, lah, orang yang memposting itu tidak pernah mengatakan bahwa ini ijazahnya Pak Jokowi palsu, tidak pernah, ya, tidak pernah mengatakan itu, tapi Anda dan teman Anda itu yang menganalisa dan mengatakan bahwa 99,9% palsu. Nah sekarang mau cuci tangan. Kok enak banget ya? Terus ada yang bilang, lempar panci, sembunyi tangan. Tuh Mas Panji. Diketawain loh sama netizen ya kan. Ya iyalah menurut saya sangat lucu gitu loh. Begitu terpojok mencari kambing hitam, menyalahkan orang. Lah ke orang lain yang disalahkan. Emang orang lain itu mengupload itu ada provokasinya kan? Enggak ada ya kan. Nah kok bisa dikatakan menyebarkan hoax? Yang menyebarkan hoax itu ya Anda itu gitu loh. Mengklaim ijazah Jokowi palsu tapi Anda sendiri nggak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi gitu loh. Hah? Lah ketika orang mengatakan ini ijazah asli ya nggak masalah lah. Ya, kita ini di Indonesia berlaku hukum praduga tak bersalah, berprasangka baik gitu loh. Sebelum diputuskan oleh pengadilan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, kita harus menganggapnya ijazahnya asli. Jadi nggak salah ya ketika ada seorang netizen yang mengupload ijazahnya Pak Jokowi dan melabeli asli. Nggak salah ya karena itu praduga baik ya. Praduga tak bersalah. Gitu. Berprasangka baik. Lanjut. Maka Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini. Kenapa Mas Suryo? Takut. Makanya jangan aneh-aneh. Udah enak-enakan hidup di luar sono, ya. Bikin yang aneh-aneh. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, Mas. Ya, jadi laki-laki. Ya. Jangan Anda yang makan nangkanya, orang lain dapat getahnya. Paham? Maka Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini. Roy Suryo, Anda meminta tolong kepada Pak Prabowo. Kalau manusia punya otak, tahu rasanya balas budi dan tahu rasanya mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak seperti Anda. Anda tidak bercermin dari kejadian kawan-kawan Anda yang sudah masuk dalam penjara, ditinggalkan oleh para pengacaranya, malah dapat hukuman 10 tahun. Tapi Anda masih mengotot sampai sekarang. Nikmatilah Hotel Prode untuk Anda nanti. Maka Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini. Ayam kayak gatel Roy, kayak kiri. Ngerti kiri? Ya. Ngerti kiri Roy? Jancuk kayak asu bener lah, ya. Asu jancuk kowe borong kabeh. Ya. Masuk. Persiap ke awakmu ya. Kowe Eki Susana Jangenam, Resmonsiani Par Jangenam, Ahmad Kosinudin Jangenam, Dr. Tipa Jangenam. Ngerti awakmu? Hah? Wis persiap ke ya. Penak-penak pokoknya. Omah gedong ya. Baju oren. Mangan dikei kami pemerintah pokoknya. Pokoknya wis penak-penak, manut-manut ya. Engko nek nang penjara ya wis tobat ya. Tobat nasuha tapi, oke? Ya enggak suwi lah, paling 15 tahun, 10 tahun, oke? Ya semoga sukses kowe nang penjara ya. Ya, Cuk. Oke. Aduh. Saya kalau ngelihat video ini teman-teman ya, ini kan sudah beberapa kali ya kami up ya di channel ini ya terkait si Roy Panci yang seolah-olah itu sedang menggiring opini.
tidak sedang dalam meminta tidak dalam sedang meminta bantuan Prabowo, tetapi kita tahulah sama-sama ya kan, itu bagian dari sebetulnya itu menggelitik Pak Prabowo agar membantu dirinya. Ya saya ketawa aja gitu loh, nggak sesuai dengan omonganmu Roy. Apalagi barusan di-stitch oleh 3 netizen ya yang kami sajikan secara berurutan gitu loh. Nggak ada satupun netizen itu yang memuji kau Roy. Kasihan kali. Aduh Roy, muka kau terbuat dari apa gitu ya. Kalau Abah kan sudah jelas ya mukanya terbuat dari beton. Ini orang jangan mukanya terbuat dari panci. Aduh, lanjut. Assalamualaikum. Jadi Roy Suryo, statement kamu itu ani-ani aja. Kan kamu bilang itu jasa palsu sekarang secara kekeluargaan, tidak usah jalur hukum. Apa maksud ya? Tunjukkanlah kehebatan kau, ahli forensik, IT. Begitu juga dengan Seresmon, konsekuensinya ada ya. Dan ada lagi LSM, mereka melaporkan. Kenapa melaporkan? Mereka kan nggak ikut-ikut masalah ini lah. Mereka mencintai Jokowi. Nah, disinilah berhati-hati kita berbicara. Bunda di sini netral, ya kan. Kalau yang salah disalahkan, kalau yang benar dibenarkan. Begitu juga Pak Jokowi. Kalau dia ijazah palsu, nggak mungkin lah dia berani jalur hukum. Logikanya kan ke situ. Jadi jangan kita pribadi kita membenci, ya kan, orang kau hasud, itu nggak fair namanya. Jadi gitu aja, salam waras. Tak tambahin lagi Roy tuh. Satu lagi ya kan, netizen mama ya kan, yang ngomong apa barusan. Enak aja kau habis menuduh, ujung-ujungnya kekeluargaan. Gaya-gayaan ya. 99% ijazahnya Jokowi palsu. Begitu dilaporkan ke polisi agar dibawa ke pengadilan, kau kepecirit Roy, minta bantuan ke sana kemari. Malu Roy, malu. Nggak sesuai dengan omonganmu. Aduh Roy. Ya teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Roy Panci yang ujung-ujungnya mengkambing hitamkan orang lain terkait isu ijazah palsu yang dia narasikan sendiri. Seperti inilah memang karakter manusia-manusia munafik ya, yang memang akhir-akhir ini jumlahnya di Indonesia sangat meluber, sangat bejibun ya. Sok-sokan ya kan, suka mencaci maki, berteriak-teriak, suka koar-koar, begitu seriusi oleh Jokowi, malah kepecirit di celana, lalu menyalahkan orang lain sebagai kambing hitam. Gak sesuai dengan omonganmu Roy. Aduh, ujung-ujungnya ya kan nyalimu ciut juga. Bagaimana menurut kalian? Dan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.